Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, Siang, Bu. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Sudah masuk ke, sudah join ke kita semuanya ya ke kelas ke Zoom ini. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mungkin hari ini proses pembelajaran kita akan sedikit berbeda dari yang biasa-biasanya. Kita melakukan aktivitas pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Dan Ibu berharap kita tetap semangat dalam proses pembelajaran. Baiklah, minggu kemarin kita telah belajar tentang dasar-dasar jaringan. Dan juga sudah Ibu beri tugas. Tugasnya alhamdulillah sudah hampir betul semuanya. Berarti anak Ibu sudah paham dengan pelajaran minggu kemarin. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan. Dan sebelumnya juga Ibu sudah mengirim materi ini melalui WA masing-masing. Silakan dilihat dan dipahami. Di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis sistem operasi, pengertian sistem operasi, karakteristik atau ciri khas sistem operasi jaringan, fungsi utama sistem operasi, dan jenis-jenis sistem operasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama open source dan yang kedua yaitu closed source. Di mana masing-masingnya akan Ibu jelaskan. Pertama Ibu akan menjelaskan pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi sistem operasi ini bertujuan atau gunanya untuk menangani sebuah jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani penggunaan, seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagai pencetak, print, DNS, service, HTTP, service, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, dan selanjutnya itu karakteristik atau ciri khas sistem operasi. Ciri khas sistem operasi itu yang pertama pusat kendali sumber daya jaringan, yang kedua akses amanat di sebuah jaringan, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan, dan mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lainnya. Selanjutnya fungsi utama sistem operasi ini menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multi-plan user, dan banyak lagi fungsi dari sebuah sistem operasi jaringan ini. Coba Saudara Fitri Ramadhani sebutkan pengertian sistem operasi Apa, Bu? Coba Saudari Fitri Ramadhani sebutkan pengertian sistem operasi.
Sistem operasi adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk mengenai jaringan. Sistem operasi terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Tak, Bu? Nah, baik. Apakah anak ibu sudah paham pengertian sistem operasi? Sudah, Bu. Bisa kita lanjutkan? Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi itu kan tadi ada dua. Yang pertama open sourcing adalah perangkat lunak yang dimana kode programnya bersifat terbuka. Jadi open ini sifatnya terbuka, bebas, dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk memperbaiki kesalahan pada suatu program. Nah, ada juga keuntungan dari open source ini adalah legal. Yang pertama legal, yang kedua menyelamatkan divisi negara, keamanan sistem, hemat biaya, dukungan dari pengembangan lebih besar, bebas untuk mengubah dan memodifikasi, lebih aman, dan sebagainya. Dan juga ada kekurangan dari open sourcing ini. Yang pertama, tidak ada garansi dari pengembangnya. Open source ini digunakan secara sharing. Kekurangannya SDM yang memanfaatkan open sourcing, tidak adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual, kesulitan mengetahui status proyek, user interface rumit bagi pengguna yang awam. Dan selanjutnya, contoh sistem operasi ini Unix, BISD, Solaris, Fedora, Linux, Ubuntu. Silakan Saudari Fitri sebutkan keuntungan dari open sourcing ini. Keuntungan dari open source yaitu legal, menyelamatkan devisa negara, keamanan sistem, hemat biaya, dukungan dari pengembang lebih besar, bebas untuk mengubah dan memodifikasi, lebih aman, kesalahan, lisensi gratis, bebas dari malware, tidak mengulangi development. Baiklah, itu adalah keuntungan dari open source ini ya. Selanjutnya kita masuk ke close, yaitu sistem operasi yang tidak mengizinkan kode sumbernya diakses oleh pihak lain. Jadi perbedaan antara close dan open, kalau open itu terbuka untuk umum, bebas. Namun bebas di sini itu bebas untuk mengakses dan juga bebas untuk dikembangkan, asalkan dipertanggungjawabkan dan tidak mengubah hak cipta seseorang. Sedangkan close ini tertutup, kodenya tertutup, dan orang lain tidak bisa untuk mengakses close sourcing ini. Contoh sistem operasi close sourcing ini adalah Microsoft Windows dan Microsoft itu. Keuntungan dari close sourcing ini, yang pertama kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi, support langsung dari pemilik aplikasi atau program, mudah mendapatkan sertifikat, dan lebih mudah digunakan atau dipelajari. Sedangkan kekurangannya tidak dapat support khusus atau langsung dari pembuatan celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pengambilan informasi. Adapun celah yang terbuka nanti itu dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengambil suatu informasi.
seleksi pemakaian. Agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan cross searching pada daerah tertentu. Sulit untuk mendapatkan sertifikat. Dan banyak juga kekurangan lainnya yang terdapat di cross searching ini. Dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah anak-anak ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Coba nanti Ibu akan memberikan tugas tentang mencari sejarah sistem operasi jaringan ini. Kan ada dua. Apa saja sejarah sistem operasi open source ini dan sejarah closed source ini. Coba Saudari Fitri disimpulkan materi kita pada hari ini. Open source adalah di mana softwarenya programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk diperbaiki atau kesalahan pada program tersebut. Baiklah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu berharap kalian bisa memahami apa itu open sourcing dan juga closed sourcing itu. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk TV dah kah? Astagfirullah. Sudah deh dan kami nengok. Iya. Ya, tengok.